Saya justru ingin mengambil keuntungan, Bang. Ayolah, kasih saya jabatan. Istilahnya itu politik jilat pantat seperti itu. Kalau kuliah S1 itu kan banyak sekali dinamikanya ya. Beda dengan kuliah S2. Dinamika yang dimaksud S1 itu kan masa di mana masa kuliahnya juga lebih panjang kan. Walaupun S2 juga bisa 4 tahun. Tetapi yang wajib kan 4 tahunnya di S1 kan? S1. Nah, di jenjang S1 ini mahasiswa itu biasanya menemukan pergaulan-pergaulan di organisasi biasanya. S2 nggak ada organisasi ya? Ada. Ada juga UKM-nya. Ada BEM-nya? BEM-nya ada? BEM-nya nggak ada. Tapi organisasi ininya ada, kayak himpunan mahasiswanya kayaknya ada. Itu. Artinya ada organisasi ekstranya nggak? Kalau S1 ada, S2 kayaknya nggak ada. S2 nggak ada ya? Itu mungkin yang bikin lebih dinamis ya? Lebih apa? Lebih dinamis lagi. Dinamikanya, S1. ya dinamikanya betul. lebih banyak. Gitu. Oke. Dulu waktu S1, pernah ikut organisasi? Waktu S1 pernah banyak. Organisasi yang aku ikuti banyak. Tapi organisasi intra semua. Tidak ada yang ekstra? Himpunan mahasiswa jurusan, UKM. Ada ekstra, cuma bukan organisasi ekstra yang banyak bergelut dalam bidang politik. Misalnya organisasi ekstra kepenulisan, itu ada yang dari luar. Meskipun di dalam itu aku sudah ikut UKM penulis, namanya UKM penulis. Memang ada organisasi ekstra yang bergelut dalam dunia politik? Kelihatannya begitu, meskipun mereka mungkin memiliki visi yang enggak gitu. Oke. Jadi tidak ikut PMI, tidak ikut HMI, tidak ikut GMNI, GMN dan lain-lain. Kami enggak ikut. Tidak ikut itu. Jadi begini, aku cerita ya. Bapakku bilang dulu waktu sebelum kuliah, nanti kamu masuk PMI ya, gitu kan. Oh ya, nyampe sana senyap. Nggak ada obrolan tentang itu. Dan ternyata tentang PMI tidak ada. Tentang PMI, HMI dan sebagainya itu nggak ada. Dan ternyata persoalannya adalah kampus melarang organisasi ekstra itu. Kenapa kampus melarang? Ternyata ada sejarahnya. Dulu UKM atau BEM dan himpunan jurusan itu menjadi medan mereka untuk berkompetisi gitu loh. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang ikut organisasi ekstra itu memperebutkan gitu kan, memperebutkan kedudukan kursi organisasi yang intra. Oleh karena itu kemudian kampus melarang itu karena memang chaosnya memang terjadi. Chaosnya ada waktu itu. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh kampus itu berhasil gitu, mengindoktrinasi mahasiswa untuk tidak ikut ekstra. Jadi ada omongan di kalangan anak-anak intra itu, organisasi intra atau di UKM itu, di kompleks UKM misalnya, itu banyak tulisan-tulisan alhamdulillah bukan OMEK. OMEK itu organisasi mahasiswa ekstra kampus. Alhamdulillah bukan OMEK. Tetapi ada ekstra kampus di situ. Ada, tapi diam-diam. Walaupun dilarang, ada tetapi diam-diam. Diam-diam. Jadi kalau misalnya dia ketahuan ikut organisasi ekstra, itu pandangan teman-teman itu bisa buruk ya. Bisa buruk. Bisa miring gitu ya. Bisa miring seperti Padahal itu. di beberapa kampus terlibat dalam organisasi ekstra itu bisa jadi keuntungan luar biasa. Keuntungan, prestis mungkin. Prestis. Karena mungkin kembali sebelum organisasi di kampus kamu itu dilarang, Bang. Ada perebutan kursi. Dan yang menduduki kursi itu pasti mereka yang organisasi ekstranya mendominasi, ya. Itu keuntungan ya. Keuntungan. Memiliki popularitas. Karena organisasi di kampus-kampus tertentu yang tentu organisasi ekstra jadi kebanggaan, juga jadi citra ya. Itu bisa dimanfaatkan untuk persoalan itu. Iya. Apa itu mungkin yang disebut politik ya? Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi nyampe ke sana tidak ikut organisasi yang disarankan orang tua tadi? Enggak ikut itu, dan orang tua saya juga enggak mempermasalahkan itu. Karena saya juga
ya udah cukup sibuk sekali di banyak organisasi itu saya pikir. Dan ya tadi menyambung tadi ya, kampus itu berhasil mengindoktrinasi mahasiswa untuk tidak ikut. Itu sama dengan keberhasilan Orde Baru yang bilang kalau mengindoktrinasi orang Indonesia kalau PKI itu berbahaya melalui film G30 SPKI seperti itu. Itu berhasil sekali kampus. Ada dampak buruknya juga sebenarnya. Organisasi-organisasi ekstra moderat seperti HMI, PMI yang tidak masuk kampus, akhirnya masjid misalnya, itu jadi medan kontestasi organisasi-organisasi yang Islam radikal. Betul juga. Jadi kalau mau disebut tadi organisasi yang moderat gitu kan, justru harus menjaga gerbang misalkan ya, gerbang toleransi moderat ya, justru tersingkirkan, pintu terbuka dimasuki oleh organisasi-organisasi yang mungkin tidak resmi juga ya. Iya. Masuk ke kampus-kampus. Iya, mereka punya strategi yang jitu, mungkin menyusupnya itu enak, berkedok dan sebagainya. Di situ kan ada BDM dulu, Badan Dakwah Mahasiswa. Tapi kalau kamu sendiri Bang, ada pertimbangan nggak tidak masuk ke situ? Artinya, misal nih ya di kampus kamu waktu itu ada nggak keinginan masuk untuk organisasi ekstra itu? Saya tidak tahu, tapi promosinya memang minim. Bahkan saya tidak mendengar sama sekali. Saya baru mendengar setelah beberapa tahun, misalnya 2 atau 3 tahun ada di kampus itu, dan oh anak itu ternyata PMI misalnya, oh anak itu ternyata HMI seperti itu, oh ternyata ada gitu. Tapi dari awal itu udah diwanti-wanti juga sama orang-orang mahasiswa-mahasiswa yang intra itu. Indoktrinasi di situ seperti apa? Artinya? Indoktrinasinya sebenarnya nggak resmi. Nggak resmi ya? Cuma dari mulut ke mulut. Oke, yang itu mata rantainya meluas gitu, sehingga dan sebenarnya mahasiswa baru nggak ikut gitu. Nggak ikut. Berarti yang megang kursi organisasi di Intra itu bukan Ormek ya di situ. Waktu itu. Enggak juga sebenarnya. Berarti masih ada yang diam-diam. Oh itu HMI gitu. Tapi yang ngomong-ngomong. Terus ada yang bilang ada misalnya satu calon gitu kan. Calon presma gitu kan, saya netral gitu. Justru yang bilang netral itu biasanya memang punya, mungkin dia pikir akan punya kesempatan untuk mendapatkan suara yang banyak, tapi ternyata nggak menang. Dan ada omongan, sebenarnya dia nggak netral, sebenarnya dia GMNI seperti itu. Berarti netralitas di situ bisa jadi keuntungan ya? Jadi keuntungan. Padahal di kampus-kampus lain, netralitas itu justru nggak punya suara. Betul. Gitu ya. Karena memang di kampus-kampus tertentu organisasi ekstra itu jadi harta karun. Karena makanya saya ketika di sini itu agak kaget juga ketika misalnya saya jadi ngajar di sini ngelihat ada baliho besar ini ya organisasi ekstra, ada 2 baliho kanan dan kiri. Hebat sekali di sini. Di pintu masuk. Apa nggak dilarang? Ternyata cuma mungkin di kampus saya yang dilarang atau beberapa kampus di luar dilarang. Tetapi di kampus-kampus lain mungkin tidak. Justru jadi seperti yang saya katakan tadi, justru jadi harta karun. Karena kalau melihat situasi di kampus saya dulu pernah belajar, kalau mau mencalonkan jadi ketua himpunan mahasiswa jurusan misalnya, organisasi di Intra, dia harus dapat rekomendasi. Misal nih saya ada di organisasi A misalnya. Kalau mau saya mencalonkan diri di kursi jurusan misalnya, himpunan mahasiswa jurusan, saya harus dapat rekomendasi dulu dari organisasi saya. Kalau tidak dapat dukungan suara. Karena dari situlah kemudian, misal nih, dari organisasi A inilah saya dapat backup suara. Oke, misalnya Ongki direkomendasi misalnya. Sudahlah, masif itu organisasi ekstra yang saya ikuti, masif mengkampanyekan, terus berkeliling-keliling untuk mencari suara dan mensolidkan begitu. Sebenarnya di sana juga seperti itu, diam-diam, tapi seperti yang udah aku tidak bilang terang-terangan tadi, begitu. Tidak terang-terangan. Artinya dan tidak ada baleho di kampus gitu. Nggak ada, dan pemilihnya pun tidak mempertimbangkan dia ikut organisasi ekstra apa, karena memang nggak populer. Organisasi ekstra itu nggak populer sama sekali. Bahkan cenderung seperti yang tadi aku bilang, kesannya negatif.
Juga ada yang mahasiswa yang tidak peduli sama sekali. Ada juga tipikal mahasiswa kan, dia tidak peduli ke organisasi intra, tidak peduli ke organisasi. Makanya ada istilah kupu-kupu, kura-kura gitu kan. Iya. Kuliah pulang. Sedangkan yang mahasiswa yang ikut organisasi banyak, kura-kura, kuliah rapat gitu kan. Iya. Sampai di sana itu kan biasanya makanan mahasiswa Malang itu kan lalapan. Kamu itu kuliah cuma kerjanya kuliah, kosan, lalapan, pacaran gitu kan. Siklusnya seperti itu terus, dan itu menjadi agak negatif juga dibilang. Jadi memang banyak sekali ketakutan dan persepsi yang tidak nyambung. Kalau mahasiswa organisatoris nih menyampaikan bahwa mahasiswa yang tidak ikut organisasi citranya nggak keren lah gitu. Nggak keren. Sama juga yang akademis mutlak gitu. Nggak ikut organisasi mikir ngapain sih? Betul. Kayak gitu. Pasca kuliah ini nanti aku sudah disiapin kerja sama orang tua, sudah ada jaringan, begitu kan? Jadi nggak mau repot-repot. Betul. Ada mahasiswa yang memang nggak mau repot-repot. Sangat dinamis sekali memang di kampus gitu kan. Tetapi dalam sekali lagi tadi dalam jabatan politis ya, dalam jabatan politik, dalam kontestasi kekuasaan di negeri kita ini banyak didominasi yang menjadi pejabat ya, utamanya di kursi legislatif ya. Banyak mereka yang betul. Pastinya gitu kan punya garis emosional organisasi ekstra. Gitu. Menteri-menteri kita gitu kan, bagaimana dia lahir dari sejumlah, walaupun juga ada yang tidak ikut organisasi, tapi kebanyakan di situ, dan aliran suaranya memang dari emosional pusat sampai ke daerah. Begitu. Itu juga yang menjadi ini ya, tapi bukan di kampus saya ya. Di sini setelah saya kesini punya temen dan dia bilang, alah ikut HMI misalnya atau PMII atau GMNI atau apa yang lain, nanti ujung-ujungnya masalah jabatan dan sebagainya. Itu menjadi jembatan buat anak-anak yang aktivis seperti itu untuk, padahal dulu misalnya dia waktu masih menjadi mahasiswa ngeritik DPR dan sebagainya, ngeritik DPRD, kok malah jadi DPR gitu kan. Itu kan ironi gitu kan. Nah itu yang menjadi kritik juga buat mahasiswa-mahasiswa yang atau mantan mahasiswa yang memandang organisasi ekstra itu dijadikan jembatan untuk karir politik gitu. Memang banyak yang seperti itu, artinya bahkan ada memang yang mempercayai bahwa kalau kamu ingin jadi anggota DPRD, jadilah aktivis dulu gitu. Karena memang komposisi di anggota DPRD kita di sini misalnya, kebanyakan mereka yang aktivis dulu. Dia aktivis jalanan misalnya, suka aksi demo gitu kan. Itu juga jadi agak aneh bagi saya, misalnya kayak gini nih. Saya pernah melihat baliho besar sekali, ada foto-foto pejabat gubernur, bupati, terus juga ada ketua organisasi gitu kan. Dan itu nggak masuk bagi saya gitu. Maksudnya begini, seorang aktivis itu kan seorang intelektual. Misalnya ini omongnya rada berat nih. Karena misalnya kayak aku baca buku Edward Said misalnya, peran intelektual seperti itu. Seorang intelektual misalnya, dia nggak apa-apa milih calon tertentu, misalnya calon presiden, dia mendukung yang menurut dia baik, harus didukung. Tetapi ketika calon yang dia dukung itu sudah menjadi, dia harus berbalik posisi jadi oposisi. Itu untuk menjaga kekritisan gitu. Tapi di sini dia perannya intelektual, aktivis kan intelektual, tapi dia berjejer dengan pejabat. Jadi justru jadi semacam ikatan romantis ya. Itu yang bagi saya nggak masuk gitu. Itu nggak masuk. Tadi sekali lagi karena efeknya bisa ke daya kritisnya. Ke daya kritisnya. Harus berjarak gitu dia. Jadi misal kamu nih Bang ya, calon bupati misalnya. Saya teman akrab sekali ya, sangat akrab. Ketika kamu jadi, saya harus beralih ke oposisi. Ya, untuk menjaga sekali lagi tadi objektivitas menilai begitu. Betul. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Iya, sekarang saya banyak melihat ini, mohon maaf misalnya kalau saya menyinggung, banyak misalnya aktivis-aktivis mahasiswa malah
mesra sekali dengan bupati, misalnya dengan disulutin rokoknya oleh bupati, misalnya seperti itu tuh kan agak aneh bagi saya. Kamu kan seharusnya yang bertugas untuk mengkritik dia, mengoreksi dia, menginterupsi kebijakan-kebijakan dia. Tetapi di sini malah yang terjadi disulutin rokoknya oleh bupati, misalnya seperti itu tuh kan agak aneh bagi saya. Kamu kan seharusnya yang bertugas untuk mengkritik dia, mengoreksi dia, menginterupsi kebijakan-kebijakan dia.